Selamat malam, saya ucapkan seluruh jemaat yang ada, khususnya jemaat GBI Efrata Kota Luwuk, bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di Kota Luwuk maupun di luar Kota Luwuk, bahkan di luar negeri. Saya ucapkan selamat bergabung pada malam hari ini di dalam Gema Rohani kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih di rumah sehat, kuat. Mari kita bersama-sama satukan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebab hanya satu nama yang menyelamatkan kami Tuhan, satu nama yang menyucikan kami Tuhan, satu nama yang membangkitkan hidup kami Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak kami sembah. Puji Tuhan, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Sama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Sebab tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus, yang kepadanya setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkaulah Raja, setiap lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sembah Tuhan, Amin Tuhan. Kau yang
Tuhan, mari kita lebih dalam menyembah. Sebab Engkau layak, berkuasa ya Tuhan. Kaulah yang berdaulat selamanya. Amin Tuhan, Hanya terima Yesus kasih. yang Terima layak disembah. kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah Raja Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau Yang ku ku pegang teguh. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi lebih dalam katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat, Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Kami berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu hidup kami ya Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas kehidupan kami Tuhan.
Masa depan kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan menguatkan kehidupan rohani kami. Kami siap mendengarkan ya Tuhan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Gema Rohani bersama dengan saya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita semua masih di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kita masih dapat berjumpa sekalipun masih dalam keadaan yang terbatas secara virtual, secara online seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan, kuasa firman Tuhan ini akan menjamah setiap kita yang ada ketika kita buka hati. Dan bukan cuma sampai di situ saja, kita akan terus melangkah bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan mari sama-sama jemaat, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita akan belajar sama-sama melalui Gema Rohani malam hari ini. Firman Tuhan saya bawa di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mengikuti pembacaan firman Tuhan dengan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan masing-masing. Firman Tuhan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kebenaran firman Tuhan ini merupakan bagian yang terakhir dari Gema Rohani yang saya sudah bawakan beberapa waktu kemarin. Dan semuanya ini masuk dalam tema besar Allahku, andalanku. Dan saya akan percaya firman Tuhan akan terus memotivasi, mendorong kehidupan kita untuk terus kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sama-sama kita akan melihat ini merupakan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga dari bukti yang dapat kita pahami bahwa hanya Dia Allah yang kita andalkan satu-satunya dan yang utama di dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Karena Dialah Allah yang berdaulat. Karena Dialah Allah yang berdaulat. Kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama di mana pemazmur di sana menyatakan kepercayaannya kepada Allah yang diandalkan. Karena Allah yang pertama kita sudah belajar, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa. Pemazmur sendiri mengalami dan dia dapat berkata bahwa sebab itu kita tidak akan takut. Karena apa? Di dalam keadaan apapun yang dialami oleh pemazmur, ada Allah di sana yang berkuasa untuk menolong dia, untuk memberikan selalu perlindungan dan pemeliharaannya. Di bagian kedua kita sudah belajar tentang Allah yang diandalkan itu karena Allah hadir bagi umatnya. Allah ada di tengah umatnya di dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Sehingga Allah di sana menyatakan pertolongannya, perlindungannya, bahkan kekuatannya. Sehingga bukan sampai itu saja, tetapi ketika ada Allah di tengah-tengah umatnya, itu ada ketentraman yang besar, ada sejahtera, sentosa yang dialami, yang dirasakan oleh umat Tuhan. Dan bagian ini kita akan melihat sama-sama bahwa Allah yang kita andalkan adalah Allah yang berdaulat. Karena di dalam kedaulatannya itu Allah tahu apa yang harus dia lakukan bagi umatnya untuk memberikan pertolongan tentunya dan kemenangan hingga pada akhirnya ketika kita bicara tentang kedaulatan Allah, kita akan memuja Dia
Karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang patut dan layak kita hormati, kita tinggikan, kita muliakan, dan kita sembah selama-lamanya. Dalam bagian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat ayat yang ke-9 dan 10 terlebih dahulu. Kita akan lihat kembali ayat 9 dan 10 berkata, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api." Bagian ini bicara tentang pemazmur yang ingin mengajak umat untuk kembali merenungkan sejarah kemenangan Allah terhadap segala kuasa yang ada di muka bumi. Saya ulangi, ini merupakan ajakan dari pemazmur. Untuk apa? Untuk kembali merenungkan ada sejarah kemenangan. Sejarah kemenangan yang dialami oleh umat ketika Allah melawan segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Jadi gambaran-gambaran yang kita lihat dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 itu merupakan kuasa yang diandalkan di muka bumi ini. Karena di sana ada perlengkapan militer. Yang seringkali kekuatan itu, kuasa itu digambarkan dengan kuda yang tangkas, dengan kereta-kereta besi yang kuat. Bahkan di sana ada tadi busur panah, ada tombak, dan lain sebagainya. Itu merupakan semua perlengkapan yang diandalkan ketika menghadapi sebuah peperangan. Tetapi firman Tuhan berkata di ayat yang sudah kita baca tadi, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi." Ini yang dapat dilakukan Allah. Ini yang dilakukan Allah. Untuk apa? Untuk menaklukkan, menundukkan semua kuasa yang ada di muka bumi, sehingga tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang tidak tunduk, yang tidak takluk di bawah kuasa dan kedaulatan Allah. Semuanya tunduk, semuanya takluk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mau apapun itu yang diandalkan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini. Di sini dengan penuh keyakinan pemazmur mau mengajak untuk kita merenungkan Allah sudah memenangkan perlawanan setiap kuasa yang ada di muka bumi. Itu berarti bagian ini dapat kita pahami hari ini bahwa Allah ingin, ini merupakan undangan bagi semua orang untuk supaya semua orang itu dapat menyaksikan sendiri, dapat melihat sendiri karya Allah yang begitu dahsyat. Bahkan mendengarkan, bukan cuma melihat tapi mendengarkan sabda Allah, firman Allah yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya semua orang ini akan mengakui kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Pada akhirnya akan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita sudah melihat sendiri karya Allah yang begitu dahsyat, mendengar firman Tuhan, pada akhirnya semua akan mengakui kedaulatan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Itu berarti tidak ada satupun kuasa di muka bumi yang dapat tahan berdiri melawan atau menentang kedaulatan Allah. Ini sangat penting untuk kita pahami karena ajakan ini, dorongan ini lebih jauh bagi kita umatnya yang hidup hari ini. Karena begitu banyak orang yang fokus, yang mengandalkan segala kuasa dan kekuatan yang ada di muka bumi ini. Yang bernama uang, yang bernama kekayaan, yang bernama jabatan, yang bernama pengaruh dan lain sebagainya. Namun kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tentu sangat mengetahui bahwa apapun yang bernama, kuasa yang bernama apapun di bawah kolong langit ini, yang dianggap dapat diandalkan, itu semua dapat kita katakan sebagai umat yang percaya sungguh kepada Tuhan.
semua itu pasti takluk di bawah kendali kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ini perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hanya terus mengejar semua hal-hal yang fana, semua hal-hal yang bagi mereka itu dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri, tanpa mereka mengandalkan Tuhan, tanpa mereka memandang lagi kepada Allah. Jadi kita dapat melihat semua ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang fokus untuk mencari semua hal itu, mengandalkan semua hal itu. Tapi tentunya kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tentunya hanya kepada Tuhan sajalah yang dapat menaklukkan semuanya itu, yang dapat menundukkan semuanya itu. Hanya kepada Dia sajalah yang patut kita andalkan. Akibat dari kemenangan yang mutlak tersebut, karena kedaulatan Allah, maka pemazmur di sini berkata, diamlah dan ketahuilah. Pemazmur di sini dapat berkata, diamlah dan ketahuilah. Di mana kata diamlah ini itu merupakan kata yang berarti melihat ke bawah, membiarkan jatuh, menggantung. Lalu kemudian ini dapat berarti menjadi rileks, khususnya kedua tangan, tidak berbuat sesuatu usaha dan tidak mengerahkan tenaga apa-apa. Lebih jauh, ini memuat ide menyerahkan persoalan kepada Allah atau kita tidak khawatir. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, akibat kemenangan mutlak karena kedaulatan Allah, di sana pemazmur bisa menuliskan sebuah perkataan ini dari Allah sendiri. Perkataan ini dari Allah sendiri. Allah berkata, diamlah dan ketahuilah. Lihat ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata diam tadi saya sudah berkata bahwa apa? Tidak berbuat sesuatu usaha, tidak mengerahkan tenaga. Dan ini lebih jauh bicara tentang bagaimana kita menyerahkan persoalan kepada Allah dan tidak tentunya menjadi khawatir. Ini yang Allah ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Dia sudah mengalahkan setiap kuasa yang ada di muka bumi ini, menaklukkan setiap kuasa yang ada di muka bumi ini, Dia datang dan berkata, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahwa akulah Allah. Di sini Allah datang dengan eksistensinya. Ketika Dia datang dengan pribadinya yang berkuasa, yang berdaulat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Dan apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita hari ini, percayalah ketika engkau mengandalkan Dia. Dia berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia bukan manusia Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia bukan orang, siapapun dia yang punya jabatan, yang punya kuasa, yang punya kekayaan, uang dan lain sebagainya yang banyak sekalipun. Bukan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia berada di atas segala-galanya karena apa? Dialah Allah. Dia berkata kepada kita hari ini, diamlah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bagian umatnya saat terancam bahaya, saat ada dalam persoalan, masalah atau pergumulan adalah apa? Bagian umatnya saat menghadapi semua hal sulit itu adalah apa? Berserah sungguh, berserah penuh. Dan bagian Allah adalah bertindak untuk melindungi, untuk menolong, untuk memberikan kemenangan kepada umatnya. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas kehidupanku. Ku berserah penuh. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita menyadari, ketika kita dapat melihat
bahwa hanya Dia sungguh Allah yang dapat kita andalkan, karena Dia berdaulat atas kehidupan kita. Yang dapat kita lakukan adalah apa? Berserah sungguh, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Banyak di antara manusia itu seringkali lupa bahwa Allah yang berdaulat itu berkuasa untuk melakukan segala perkara. Sehingga begitu banyak orang, manusia itu condong untuk mengandalkan semua kuasa yang bernama yang saya sudah katakan tadi itu. Yang sudah dikalahkan, yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Orang berbondong-bondong datang untuk mengandalkan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehingga saya bisa katakan pada akhirnya semua orang akan melihat sendiri bahwa apa yang dia andalkan, apa yang dia pegang, itu sungguh-sungguh sangat terbatas. Itu sungguh-sungguh sangat terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Allah, Allah ada di atas segala-galanya. Dan Dia berdaulat atas segalanya. Kata diamlah ini dapat diterjemahkan juga dengan kata lepaskanlah dalam bahasa Ibrani. Yaitu lebih jauh ini bicara tentang supaya kita berhenti memegang hal-hal yang menghalangi untuk kita meninggikan Allah dan memberikan Dia tempatnya yang layak. Karena Tuhan itu Allah. Karena Tuhan itu Allah. Dalam kata diamlah tadi itu dapat diterjemahkan juga sebagai kata lepaskanlah. Yang perlu kita lepaskan di sini adalah kita harus melepaskan semua kuasa yang bernama tadi itu, yang dianggap berkuasa, yang saya sudah katakan tadi, yang sering menjadi andalan manusia dalam kehidupan ini. Karena semua itu akan menghalangi kita untuk dapat meninggikan Tuhan, memberikan tempat yang layak bagi Tuhan. Ketika kita sudah mulai condong kepada semua hal-hal yang fana seperti itu, uang, jabatan, kita andalkan manusia dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kata lain kita sudah menempatkan Tuhan di nomor yang sekian. Tuhan sudah tidak ada di tempat yang semestinya lagi, yang selayaknya lagi. Tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Tentunya ini sangat memilukan hati Tuhan. Tuhan mau datang dengan kuasa kedaulatannya, mau datang dengan kasihnya kepada kita. Tetapi seberapa sering kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, itu kita tidak andalkan Tuhan. Sehingga kita sangat jauh dari kata namanya kita bisa menyembah Tuhan dengan sesungguhnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini juga mengingatkan tentang perlunya menyediakan waktu untuk fokus kepada Tuhan. Saya pernah berkhotbah tentang doa. Dan saya berkata ketika kita berdoa ini sedang beralih fokus. Dari kehidupan kita yang terbatas, kita sedang beralih fokus kepada Tuhan yang tanpa batas, yang berkuasa, yang berdaulat, penuh atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari firman Tuhan yang dikatakan dalam pemazmur ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di sana itu Allah ingin bagaimana kita memfokuskan diri kita sungguh-sungguh, mengalihkan kehidupan sungguh-sungguh dari semua hal yang ada di muka bumi ini. Dari semua hal yang ada di muka bumi ini, yang berkuasa, yang punya kekuatan dan lain sebagainya, yang sudah ditaklukkan oleh Allah, kita beralih fokus kepada Allah. Beralih fokus kepada Allah karena hanya Dialah yang dapat menolong kita. Dia berkata apa? Diamlah dan ketahuilah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita harus lepaskan semua hal. Kita harus berhenti untuk
mengandalkan semua hal, memegang hal-hal yang dapat membatasi kita, menghalangi kita untuk meninggikan Allah, untuk memberi tempat yang selayaknya untuk Allah. Dan itu hanya kita bisa lakukan ketika kita mengandalkan Allah yang berdaulat. Di sini Allah juga ingin menegaskan bahwa hanya Dia, only Him. Dan itu berarti kedaulatannya berlaku atas semua orang, setiap orang yang sungguh berfokus untuk mengandalkan Tuhan. Jadi poinnya di situ Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita sungguh memfokuskan andalan kita hanya kepada Tuhan, di sanalah kita dapat melihat Dia yang berkuasa sanggup untuk menolong kita, untuk membebaskan kita. Bahkan di sana kita juga dapat memberikan seluruh kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Di sana kita memberi tempat yang selayaknya untuk Allah kita yang ada di surga. Dari pembahasan ini, maka inilah bukti yang dapat kita pahami bahwa hanya Dialah Allah satu-satunya yang patut kita andalkan. Karena Dialah Allah yang berdaulat. Karena Dialah Allah yang berdaulat. Dari awal kita sudah belajar, Dia menang terhadap segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Terhadap apapun itu yang diandalkan di muka bumi ini. Yang punya kekuatan, yang punya kuasa, sudah tunduk, sudah takluk di bawah kedaulatan Allah. Dan setelah itu Allah berkata, diamlah dan ketahuilah. Ketika kita tahu semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan, sudah saatnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdiam. Dalam artian apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Selalu kita punya fokus. Kita punya fokus. Tujuan hanya kepada Allah saja. Untuk apa? Untuk selalu kita pegang. Untuk selalu kita berharap. Untuk hanya pada Dia saja kita bergantung penuh. Sehingga kita akan melihat Tuhan yang luar biasa yang kita andalkan itu akan terus menolong kehidupan kita. Akan terus menolong kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ketika kita kaitkan semua bagian ini, mengapa hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita andalkan dalam hidup ini? Karena apa? Dia Allah yang berkuasa, Dia maha kuasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia hadir dalam segala keadaan, Dia ada dalam semua situasi apapun yang kita alami. Dan yang terakhir, Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dia berjanji menyertai kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebagai Allah pencipta seluruh sekalian alam. Berjanji untuk selalu menyertai kehidupan umat-umatnya. Karena apa? Dia berkuasa. Dia hadir dalam segala keadaan. Hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Bahkan Dia Allah berdaulat untuk menolong kita, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Terima ini jadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allahku, andalanku. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri gemar rohani kita pada malam hari ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh
Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh merasakan luar biasa Engkau bekerja. Amen. Melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, firman Tuhan yang sudah kami dengar, Amen. untuk terus meneguhkan kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami terus harus mengandalkan Engkau, Allah kami yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami tahu semuanya itu ada di bawah kendali kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk lebih mengerti firman-Mu Tuhan, lebih daripada itu. Ya, Ajar kami Tuhan. untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima Di kasih. akhir zaman ini Tuhan, begitu banyak hal Tuhan yang ditawarkan iblis Ya, Tuhan. Tuhan, benar. Kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tapi Tuhan sungguh sebagai umat yang percaya kepadamu, hanya Engkau saja Amen. Tuhan kami Puji yang kami andalkan, karena Engkau yang sungguh-sungguh berdaulat atas kehidupan Amen. kami. Puji Dan Tuhan. karena kedaulatanmu Tuhan, karena kehebatan kuasamu Amen. itulah Puji Tuhan. kami ada sampai dengan hari ini. Amen. Secara khusus kami Amen. berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan GBI Efrata Luwuk yang ada di kota Luwuk, yang ada di luar kota Luwuk Tuhan, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Ya, Tuhan. Berkat Allah, kebaikan, kemurahan dari Tuhan menjadi bagian setiap Amen, umat-umat-Mu Tuhan. amen. Puji Mereka yang selalu berseru kepadamu, bahkan Terima mereka kasih, yang Tuhan. berserah dengan sungguh Tuhan. Engkau tilik setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih, Dan biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap Amen. jemaat-Mu yang Puji ada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu kasih, Tuhan. Tuhan. Tetapi terlalu yakin dan percaya ada Engkau Allah Ya, yang sanggup untuk menolong umat-Mu Tuhan, Amen. memberi jalan keluar, bahkan mengadakan hal-hal yang luar biasa, Terima tanda-tanda ajaib dan heran, untuk Tuhan menjadi pengalaman-pengalaman kami berjalan Amen. bersama Puji dengan Tuhan. Allah kami. Terpujilah Terima Engkau ya kasih, Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kepadamu, dan kami yakin percaya terus kehidupan kami ada di dalam genggaman kekuatan Terima kuasa-Mu kasih, ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyelesaikan seluruh rangkaian gemar rohani kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.